Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saputra, CGP Angkatan 10, Kabupaten Aceh Barat Daya, akan mempraktekkan eh, pra observasi dan observasi di kelas bersama rekan sejawat, yaitu Pak Rahmat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Adi. Oke, sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas nantinya, Pak Rahmat, kita melakukan pra observasi terlebih dahulu, Pak Rahmat. Eh, Kira-kira Pak Rahmat, apa tujuan pembelajaran yang akan nanti Pak Rahmat terapkan di dalam kelas? Untuk saat ini, ya, tujuan pembelajaran yang yang saya harapkan itu peserta didik mampu menganalisis sifat Allah, ya, yang paling dasar dan ini wajib bagi setiap manusia, bukan hanya peserta didik sini saja. Seharusnya seperti itu. Yang pertama itu sifat wajib, yang 20 misalnya, yang mustahil juga, dan yang harus bagi Allah dan yang harus bagi Rasul. Dan inilah wajib bagi kita untuk mengetahui sebagai orang yang beriman. Kemudian juga peserta didik mampu menganalisis Asmaul Husna, ya, tujuannya untuk apa Asmaul Husna tersebut, kemudian sifat-sifat Asmaul Husna dan lain sebagainya, yang ada 99 nama itu. Kemudian selanjutnya itu terkait tentang akhlak, ya. Akhlak. Nah, di akhlak juga ada tujuan pembelajaran peserta didik nanti mampu menganalisis yang namanya akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji seperti apa saja misalnya kan. Nanti ada ifah, itu ada syaja'ah, ada adalah, dan kawan-kawannya nantinya. Kemudian juga peserta didik agar mampu nanti menganalisis, bisa menghindari akhlak tercela. Seperti apa akhlak tercela itu? Seperti sombong, ria, takabur, zalim, dan sebagainya. Itu saja Pak Rahmat. Ya, sementara itu saja. Oke. Dari tujuan tadi Pak Rahmat, yang tadi Pak Rahmat sampaikan, salah satunya sifat wajib bagi Allah, Asmaul Husna, terus akhlak terpuji Pak Rahmat, ya. Kira-kira Pak Rahmat, pengembangan seperti apa sih yang ingin dicapai nantinya? Ya, sebenarnya yang kita lalui selama ini itu kami menggunakan model pembelajaran PBL, ya. PBL, Problem Based Learning. Jadi yang mana menuntun peserta didik nanti untuk fokus pada masalah. Nah, jadi mereka juga menetapkan masalah seperti apa yang mereka alami, dan sehingga muncul pertanyaan dan mengorganisasi peserta didik, serta mengembangkan dan menyajikan hasilnya nanti, ya, yang telah didiskusikan dalam kelas, misalnya seperti itu. Dan setelah mengikuti proses pembelajaran itu, peserta didik dapat diharapkan mampu menentukan nanti seperti pengelompokan sifat-sifat tadi, sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil, dan harus apa saja. Kalau sifat Allah itu ada terbagi 4 itu, atau 3, ada ma'nawiyah, salbiyah, dan ma'ani. Nah, itu. Dari pengembangan yang ingin Pak Rahmat capai dan juga mengenai sifat-sifat Allah tadi, yang 4 bagian yang tadi mungkin Pak Rahmat sampaikan, nantinya di kelas strategi yang Pak Rahmat siapkan itu seperti apa kira-kira untuk mencapai apa yang Pak Rahmat inginkan untuk pengembangan ini? Ya, yang paling utama ya kami menyiapkan atau menyusun perangkat pembelajaran terlebih dahulu, ya. Kemudian juga menjelaskan nanti materi apa saja yang akan kita belajar selama 1 semester, misalnya seperti itu, ya. Kemudian juga kami juga akan menyiapkan yang namanya LKPD, ya. Ini sebagai bentuk pengembangan diri. Itu ada pengembangan bagi individu dan pengembangan untuk kelompok.
Oke. Berarti RPP, RPP ya, termasuk RPP, tujuannya, penyampaian tujuan ya, dari capaian KPP. ya semuanya. Oke. Mungkin itu sajalah Pak Rahmat yang perlu kita lakukan di pra observasi ini. Nantinya waktu di dalam kelas, dalam observasi, saya berharap bahwa semua yang tadi kita diskusikan, Ya. semoga saja terlaksana dengan baik Pak Rahmat ya. Amin, semoga sukses ya. Oke. Mari kita ke kelas seperti itu Pak Rahmat. Boleh, mari. Oke, sekian pra observasi saya dengan Pak Rahmat Hidayat, salah satu rekan sejawat saya di Seman Unggul Harapan Bersada, mengampu mata pelajaran akidah akhlak untuk Pak Rahmat ya. Betul. Oke, sekian dan terima kasih. Sekedar pemberitahuan, ini akidah akhlak ini masuk dalam kurikulum Aceh, ya. Kenapa kurikulum Aceh? Ini aja, tunggu ya. Dan ini kan kelas ini nanti ada pengambilan gambar video beberapa, ya. Nah, jadi ini sebelum itu ya. Sebelum itu ada sedikit pengambilan video, ya, untuk Pak Adi. Pakai pertanyaan enggak? Langsung aja. Langsung aja, ya. Langsung aja. Pada hari ini kita belajar tentang apa namanya? Ada nanti dalam akidah akhlak itu ada macam-macam poin-poin, ya. Ada macam poin-poin. Nanti ada yang salah satunya ada tujuan daripada pembelajaran dalam akidah akhlak itu, ya. Tujuan pembelajarannya. Jadi kita bukan hanya cuma belajar. Tujuannya apa saja dari materi yang saya sampaikan nanti, tujuannya apa, ya? Salah satunya itu nanti peserta didik atau kalian nanti mampu menganalisis sifat wajib mustahil bagi Allah, ya. Wajib bagi Allah, harus bagi Allah, ya. Seperti mustahil misalnya, ada nafsiyah, ada salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, ya. Ini yang mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah. Dan juga nanti ada yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, ya. Dan yang harus atau jaiz bagi Rasul, ya. Ini tujuan daripada pembelajaran, ya. Tujuan daripada pembelajaran tentang akidah, ya. Nah, lebih jauhnya lagi nanti kita mengetahui apa itu akidah dan apa itu akhlak, ya. Ini tujuan dari pembelajaran tentang akidah. Ini wajib nih, ma'rifatullah namanya, mengenal Allah, ya. Salah satunya dengan sifat Allah, ya kan? Kita nggak mungkin kita mengenal orang kalau nggak kenal sifatnya. Sifatnya penting untuk mengenal orang. Begitu juga dengan mengenal Allah. Salah satunya dengan mengenal sifatnya Allah, ya. Nah, metode pembelajaran, ya, metode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu melihat masalah, ya. Jadi dengan adanya masalah yang muncul, maka kita bisa nanti apa namanya menganalisa di mana akar permasalahan, sehingga kita bisa mengambil sebuah kebijakan atau kesimpulan bagaimana solusi yang harus kita lakukan, seperti itu, ya.
Misal dalam mengenali sifat wajib bagi Allah dan mustahil, kan nggak semua ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, kenapa bisa nggak tahu? Mungkin salah satunya dari kalian belum pernah belajar, ya, ataupun salah satunya sudah pernah belajar tapi sudah lupa. Nah, ini kan masalah nih, masalah. Nah, bagaimana solusinya? Apakah kita harus mengulang dari awal sekali atau yang penting-penting aja? Itu. Dan ini ada masuk dalam materi ini, ya, ada masuk dalam materi yang akan kita belajar ke depan. Seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini udah beda nanti akidah lain seperti apa. Dah, yang dari Rensen siapa? Apa akidah akhlak yang dipelajari dari Rensen? Apa saja? Apa saja? Dia ada dua dia. Ada dua. Satu akidah, ya. Satu lagi akhlak. Oh iya, salah. Ya. Ya. Ada dua dia. Ini berbeda, terpisah dia. Nah, kalau mau dijelaskan semua boleh, satu-satu boleh. Yang mana? Akhlak, silakan. Apa itu akhlak? Akhlak adalah perbuatan atau perilaku seseorang. Dan yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Kalian berakhlak nggak? Berakhlak nggak? Jadi kalau berakhlak, apa contoh kalian berakhlak? Apa contoh kalian berakhlak? Apa contoh kamu berakhlak? Hah? Ngomong, oke? Kamu apa berakhlak? Kalau kamu berakhlak, apa contohnya? Apa? Baik sama teman. Ya, kamu apa? Adab. Ada lagi. Sopan santun. Ya, akidah dan akhlak ini, ya, yang kita akan belajar ke depan, ini nggak jauh daripada kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling penting, ya. Ini penting. Tujuan pribadi saya, ya, kalian nggak mesti bisa jawab ketika ujian. Tapi apa? Ada perubahan perilaku dari kalian yang dulunya suka bolos, suka mengambil punya orang, ya, yang dulunya bandel, ini bisa berubah. Artinya apa? Nilai atau yang saya sampaikan, materi yang kita belajar ada berbekas, ya, bukan berbekas cuma di kertas. Di kertas bisa nyontek, ada dia nanti bisa lihat kawan. Nggak perlu itu. Yang penting, ya, apa yang kita belajar berbekas, ya, dan menjadi hal positif bagi kita, bagi kalian. Saya jelaskan tadi, ya, mengenal sifat Allah, mengenal sifat Nabi, yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Allah, mustahil bagi Nabi, harus bagi Allah, harus bagi Nabi, ya. Sifat yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ada berapa? Sifat yang wajib, mustahil, sifat yang wajib kita ketahui. Sifat yang wajib kita ketahui, bukan yang kita punya. Yang itu yang Allah punya 20, yang wajib kita ketahui. Hah? Rasul. Sifat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 50. Ya, 20 wajib bagi Allah, ya. 20 mustahil bagi Allah. 4 ya wajib bagi Nabi. 4 yang mustahil. Ada berapa?
terpenuhi imannya seseorang. Ya, kalau kita nggak bisa itu, maka iman kita masih diragukan. Jadi bukan hal sepele. Saya udah sholat Pak, saya jadi orang beriman belum bos, belum. Ya, kalau itu ikut-ikutan namanya. Makanya perlu belajar. Ya, kalau kita dalam masa belajar, kalau ada dosa kecil, hal kesalahan, itu kita masih bisa diampunkan. Apa dulu yang ingin kamu tahu dari dia? Apa? Namanya, ya kan? Nggak mungkin berkenalan dengan orang nggak tahu namanya. Ya, habis namanya apa lagi? Nah, kamu ingin tahu dia apa dulu setelah nama? Apa lagi yang ingin tahu? Tempat tinggalnya. Apa lagi? Sifatnya. Ada lagi? Apa? Makanan kesukaannya, ya kan? Minuman kesukaannya, hobinya, ya. Itu kita kalau ingin kenal seseorang, ya kan? Kalau nggak kenal maka ya seperti itu. Begitu juga kita dengan Allah, ya, mengenal Allah, ya, ma'rifatullah. Ada yang namanya ma'rifatullah. Sini. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Nah, ma'rifatullah sifat Allah di sinilah yang dibahas adalah akidah. Akidah ini adalah keyakinan. Ya, keyakinan akidah. Ya, ini tujuan daripada misionaris. Dengan apa? Menggunakan sorotan suap-suap. Nah, kalau kita iman kita lemah, akidah kita masih goyah, mudah sekali. Nah, inilah akidah, keyakinan. Ini yang kita bahas. Maka jadi simpel sekali sifat 20. Siapa yang belum hafal sifat 20? Sifat yang wajib bagi Allah 20. Siapa yang belum hafal? Hah? Jangan malu. Mau saya tes? Tidak. Mau tes? Tidak. Hah? Mau tes? Sifat 20. Ayo. Nah, yang pertama. Yang besar. Wujud. Yang kedua. Diam. Yang ketiga. Keempat. Yang keempat. Muka dapatul lil hawadis. Yang kelima. Belum belajar. Apa? Yang muhu binafsi. Yang keenam. Yang dulu. Yang muhu binafsi. Yang besar suaranya. Merah enggak? Karena berakhlak itu bukan hanya sesama manusia, tapi dengan apa lagi? Berakhlak dengan tumbuhan. Contohnya berakhlak dengan tumbuhan. Contohnya tidak menginjak tumbuhan. Kita ada upacara di lapangan bola. Bagaimana tuh? Tidak merusak tumbuhan. Injak boleh. Injak boleh kan? Tidak boleh. Apa? Bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau ini dia maksudnya. Kalau kita ada menanam bunga, ya, otomatis kita harus bertanggung jawab. Dikasih siram, dikasih air, jangan dibiarkan seperti itu. Kita yang tanam, kita yang rawat, ya. Kecuali tumbuhan yang tumbuh liar. Bukan berarti kita ini juga, artinya kita yang pertama tidak menebang hutan atau pohon sembarangan. Karena
Karena berakibat apa? Hah? Bahaya. Kamu kira orang yang kecil tapi suaranya besar. Besar suara. Ya, besar suaranya. Besar. Tapi kenapa kecil? Mana? Malu. Ikut dalam. Kalau ada bapak, jangan takut salah. Ya, jangan takut salah. Ya, ya. Menutup aurat juga kita berakhlak dengan Allah. Itu kita menjaga perintahnya, ya kan? Dia ada hubungannya dengan takwa. Ya, ya, taat dan takwa. Ada lagi. Ya, ini salah satu berakhlak. Jadi enggak mesti sesama manusia. Ya, menutup aurat, ya, ketika sholat, menutup aurat sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Ya, gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum saya kasih pertanyaan, ada, silakan bertanya. Lebih baik bertanya daripada ditanyakan. Baik, sekarang keluarkan kertas satu lembar. Ya. Sekarang coba tuliskan. Ya. Coba dengar. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentang akidah dan akhlak. Ya. Kalau bisa sebutkan contohnya, ya. Ini baru berapa menit saya sampaikan. Kira-kira masih ingat atau enggak? Ataupun yang kalian ketahui, ya. Bukan yang teman kalian ketahui. Bukan yang saya ketahui, tapi yang kalian ketahui. Hah? Ya, buat nama. Ya, satu. Jawab terus. Pikir dulu, Pak. Mikir. Terbang dia. Ya Allah. Panjang kali. Oh iya. Tuh ya mantap. Hai. Terekam rupanya tadi. Coba dengan saya di dalam kelas, ya. Itu aja, ya.
tidur di kelas. Ya. Ini 5 menit lagi ya. Lima menit lagi dulu sebentar. Untuk pelajaran nahja akhlak, kita nggak tersedia buku cetak ya, nggak tersedia. Tapi tersedia materi ini di Google. Ya. Untuk pegangan masing-masing ada. Ya. Itu. Akidah akhlak kelas 10. Kita mengambil ya. Apa namanya, menggunakan buku Madrasah Aliyah, karena memang seperti yang bilang tadi kan kurikulum Aceh nggak ada masuk materi-materi yang ditentukan oleh pembuat kurikulum, cuma dikasih judul saja seperti ada akhlak, ya kan? Ada masalah, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, ya, sampai jumpa minggu depan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Saputra, CGP Angkatan 10 Kabupaten Aceh Baradaya. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Di sini ada bersama saya turut hadir juga penyiar fakti saya Bu Rismawati, dan ini rekan sejawat saya Pak Rahmat Hidayat. Sekian. Pak Rahmat, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dari pembelajaran Bapak di dalam kelas kemarin. Baik, yang sudah saya lihat, dan juga kemarin kita melakukan pra observasi Pak Rahmat ya. Iya. Oke. Dari pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan, kira-kira pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Sebenarnya dari segi pelajaran yang saya ampu itu, yang paling dasar pencapaian yang saya inginkan itu mereka tahu ya. Mereka tahu yang pertama, kalau dalam materi yang namanya sifat 20, mereka minimal bisa menghafal ya. Baik, minimal sekali bisa menghafal artinya. Dan alangkah baiknya mereka juga tahu yang mana dalil-dalil memperkuat keimanan mereka. Ini kan dalam mengenal Tuhan itu kan minimal kita mengenal sifatnya dulu. Sama seperti kita mengenal orang. Kita kan harus kenal sifatnya dulu. Begitu juga dengan Tuhan. Minimal mereka dengan mengenal sifat Tuhan itu. Nah, itu. Kemudian apa fungsi mereka di dunia ini? Ini dari segi materi yang saya sampaikan itu. Ya, minimal sekali yang menghafal namanya, artinya, dan kalau bisa mereka lebih mengetahui dalilnya, baik dalil akli maupun dalil nakli. Ini pencapaian, dan ini sebenarnya wajib bagi kita semua orang beriman, ya kan seperti itu ya. Tapi ya kita cuma bisa memberi batasan-batasan. Kalau batasan minimal ya mereka seharusnya harus hafal, karena ini kan materi dasar nih, sejak SD pun sudah diajarkan yang namanya sifat 20. Itu kan nggak mungkin SMA tuh, saya yakin mereka pasti mampu itu. Oke. Dari pengembangan yang tadi Bapak sampaikan, harus mengenal dalil, terus mengenal sifat 20, apakah
metode pelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu menurut Bapak apa sudah cukup atau ada manuver lain yang nanti Bapak gunakan sebagai sebagai alat atau media supaya mereka lebih mengerti lagi tentang tujuan dan pengembangan indikator yang Bapak inginkan gitu. Ya, baik, biasanya kalau dalam ilmu agama Islam misalnya, dia ada praktik langsung Iya. supaya dia melekat. Kalau kita ingin mengingat ya, bukan menghafal. Kalau saya pinginnya mereka mengingat, bukan menghafal. Iya betul. Jadi mereka harus praktek. Salah satu metode yang akan saya lakukan itu mereka harus menulis sendiri. Biasanya kita mendikte kan, mereka tulis. Ini ketika mereka sudah paham, mereka akan tulis sendiri. Itu di papan tulis ya, supaya mereka teringat. Apalagi yang masalah dalil itu, yang berbentuk bahasa Arab misalnya, ya kan? Mereka harus tahu cara penulisannya. Jadi kalau itu saja sudah tahu, mereka pasti, saya yakin pasti sudah teringat gitu. Betul. Begitu juga dalil nanti. Nah, kalau Iya. dalam bahasa Arab mereka itu ada yang namanya imla, Iya. dikte. Nah, jadi selain menulis artinya juga mereka harus ayat misalnya kalau dalil ataupun sifat 20 sudah bentuk bahasa Arabnya misalnya gitu. Oke. Jadi itu sudah pasti teringat mereka. Oke. Makanya kemarin untuk hasil observasi kemarin Pak Rahmat yang saya lihat kemarin kan Pak Rahmat kan baru mengajar, maksudnya mungkin karena pertemuan pertama kita kemarin kelas 10 ya pertemuan pertama, dan materinya juga materi pertama kayaknya materi awal ya. Iya. Yang saya lihat kemarin kan baru hanya memperkenalkan saja seperti itu. Di samping itu juga sedang mengobservasi pakai pertanyaan pemantik seperti itu, ingin menggali potensi ataupun ilmu pengetahuan yang sudah diketahui oleh anak-anak seperti itu. Terus dari serangkaian yang tadi Pak Rahmat sampaikan seperti itu, apakah ada nanti metode praktek memang real atau memang kolaborasi dengan guru lain, Pak? Sebenarnya kalau ini kan materi dasar seperti yang saya bilang tadi, dan ini sudah diajarkan dari SD ataupun MIN, MC atau SMP. Saya yakin mereka sudah mendapatkan. Jadi awalnya kan sebelum awalnya saya memang harus memberi waktu sekitar 10 menit untuk mereka menulis di buku sendiri masing-masing. Apa yang mereka ingat misalnya. Apa yang mereka ingat tentang sifat 20 misalnya tadi kan. Nah, jadi ketika nanti ada kesalahan penulisan dalam mengartikan terbalik-balik ya kan. Nah, inilah menjadi tindakan selanjutnya. Jadi kita akan memperkuat lagi dengan cara mereka akan mengingat ya, dan membantu kolaborasi dengan perkelompok misalnya. Ya kan? Karena sifat 20 itu dia akan ada yang wajib, ada mustahil. Nah, ini menjadi mudah kalau kita bekerja dalam kelompok. Contoh misalnya, kita bagi 2 kelompok. Satu kelompok yang dia harus menyampaikan yang wajib, satu kelompok yang mustahil. Ketika kelompok wajib menyebutkan misal wujud. Nah, jadi kelompok yang kedua dia harus menangkap lawan wujud itu apa. Adam seperti itu. Jadi ada kesinambungan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini mungkin simple, tapi ini memang wajib kita harus ketahui. Maka wajib tahu. Jadi apapun upaya yang akan kita lakukan ya harus supaya mereka itu mengenal Tuhannya. Seperti itu. Oke. Yang saya tangkap tadi dari pembicaraan Pak Rahmat bahwa mungkin ini lebih kepada metode pembelajarannya PBL mungkin ya. Iya, PBL ya. Lebih ke sasarannya PBL. Iya. Ini kan berapa persen dari akan bermasalah. Apa sih sifat wajib? Bagaimana sih prakteknya? Mungkin kan lebih ke sifatnya real ya, langsung praktek, karena kan tadi Pak Rahmat bilang bahwasanya kalau praktek itu mungkin lebih keingatan daripada hafalan. Kalau lebih penting ingatan daripada hafalan karena ini sifat. Kira-kira Pak Rahmat setelah dari semua rangkaian itu Bapak laksanakan seperti itu kan sudah habis semua nih ceritanya. Ada lagi nggak kira-kira metode pengembangan lain selain teori, praktek dari Pak Rahmat sendiri, misalnya untuk sifat 20 itu apakah nanti ada
nonton videonya, ditambah lagi nanti misal apa ya, kita kolaborasi dengan pihak lain, ada ustadznya atau bagaimana sih itu Pak Rahmat, untuk pengembangan lebih lanjut, Untuk pengembangan lebih lanjut mungkin kita menggunakan seperti apa namanya media audiovisual ya. Nah, salah satunya bisa jadi menonton. Ini apa namanya untuk menambah wawasan Iya. mereka salah satunya, ya kan? Karena yang namanya pelajaran ini yang muatan lokal akidah akhlak ya, kita terjauh tidak terlepas dari kegiatan kita sehari-hari ini. Ini sehari kita memang terlalu dekat. Karena ada anak-anak memang dia sudah berbuat, tapi nggak tahu apa yang sudah dibuat. Ada istilah-istilah dalam bahasa ilmiah misalnya atau bahasa-bahasa ini, ya. Maka kita juga sesekali merefresh kepala mereka. Mungkin ada sebagian kan anak-anak bisa belajar yang namanya apa, diferensiasi ya. Mungkin ada anak yang selama ini kita cuma model penyampaian langsung, model tanya jawab, model diskusi per kelompok. Mungkin ada sebagian anak kan juga memang mereka membutuhkan yang namanya menonton sepertinya. Ya, ini mungkin yang lebih mudah saya tangkap dan sesuai dengan fasilitas yang kita punya saat ini. Dan juga mungkin kita bisa kolaborasi dengan guru agama yang lainnya misalnya. Karena antara mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan muatan lokal ini hampir-hampir sama materinya, ya, hampir-hampir sama. Artinya mungkin ada pengembangan wawasan dari guru yang lain. Nah, jadi kita apa namanya ya, kolaborasi kolaborasi. Karena saya lihat juga materi-materi pendidikan agama Islam itu dengan muatan lokal yang saya ampu itu tidak jauh beda. Malah ada yang hampir sama materinya seperti itu. Gitu ya. Oke Pak Rahmat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa hasil dari perbincangan kita hari ini. Semoga hasil perbincangan ini menjadi bahan evaluasi untuk saya, Pak Rahmat, dan untuk kita semua dalam untuk pengembangan diri dan materi pembelajaran seperti itu ya. Terima kasih Pak Rahmat waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian hasil dari percakapan pasca observasi saya TGP angkatan 10 yang bernama Adi Saputra, yang rekan sejawat saya Pak Rahmat dan Bu Rismawati sebagai pengajar praktik saya. Semoga apa yang kami perbincangkan hari ini menjadi bahan evaluasi untuk kita semua dan bisa bermanfaat bagi yang menonton nantinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.